Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi di bab 2 mengenai prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Di materi ini kita akan mempelajari yaitu wawasan kelistrikan mengenai pengertian dan jenis manfaatnya, lalu instalasi listrik rumah tangga mengenai komponen listrik. Untuk pembuatan produk nanti akan kita pelajari di bagian kedua ya. Jadi sekarang masih bagian pertama. Kita lanjutkan ya. Apa itu kelistrikan? Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Jenis dan manfaat. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah, yaitu arus listrik yang arahnya tetap, lalu listrik arus bolak-balik, yaitu arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Nah, listrik muncul karena adanya tipe fisika, yaitu 1. Muatan listrik. Nah, kalian bisa lihat ya pengertiannya atau maksudnya. Yang kedua, medan listrik. Nah, di sini penjelasannya. Yang ketiga, potensial listrik. Silakan kalian baca bersama-sama. Arus listrik. Dan yang kelima, elektromagnetik. Apa itu pembangkit listrik? Nah, pembangkit listrik adalah suatu alat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, dan PLTS, serta lainnya. PLTA sering kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut juga dengan hidroelektrik. Nah, contohnya PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat, dan lain-lain. Lalu PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Apa itu PLTN? PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTB itu pembangkit listrik tenaga batu bara. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya atau sering sebutnya tadi PLTS. Lalu ada pembangkit listrik tenaga angin. Kita lanjutkan ya mengenai instalasi rumah tangga. Nah, instalasi rumah tangga adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat sumber fasa, kemudian outputnya menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu, dan harus ada kabel netral di lampu, sehingga lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on-kan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini instalasi di rumah ya, bisa dilihat oleh kalian. Apa sih ini nama-namanya? Nanti akan Ibu jelaskan. Nah,
Atau contoh yang kedua mengenai instalasi listrik. Kalian tahu apa ini? Nah, mari kita lihat penjelasannya mengenai komponen listrik. Nah, komponen listrik itu ada beberapa jenis secara umum ya, ada 6. Ada bar geyser, ada pengaman listrik, ada saklar, ada stop kontak, ada steker, ada juga kabel. Nah, ini contoh ya. Bar geyser sering kalian lihat ya. Seperti ini. Nah, ini dia bar geyser. Sudah kalian bacakan. Lalu juga di sini ada contoh gambar pengaman listrik. Ini berbagai jenis rangkaian pengaman rangkaian listrik ya. Nah, ini ada contohnya. Ada beberapa kalian bisa lihat. Lalu di sini ada jenis dan bentuk saklar ya. Di sini adalah contoh komponen-komponennya. Komponen-komponen listrik ya. Ini jenis-jenis dan bentuk saklarnya nih, lihat tombolnya. Nah, seperti ini ya. Pasti kalian sering lihat ya. Lalu ada stop kontak. Nah, ini apalagi sering kalian lihat di ruangan rumah kalian, di ruang tamu, di kamar tidur. Stop kontak. Ini namanya disebutnya stop kontak. Ini ada beberapa contoh ya. Lalu kita lanjutkan lagi gambarnya. Nah, ini steker. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Dan sering kalian lihat lagi nih. Ini namanya apa? Ya, kabel. Ini contoh-contohnya ya, anak-anak. Nah, adapun peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik adalah test pen, solder, penggaris siku, pahat, gunting seng, dan yang terakhir adalah ketam. Seperti apa? Nah, Ibu akan berikan contohnya ya. Nah, ini lihat. Ini namanya test pen. Nah, bagian bawahnya yaitu untuk pengujian ya. Ada tutupnya, ada penjepit, ada lampu indikator, ada isolasinya. Lalu ada ujung test pen atau obeng, bagian untuk pengujian. Nah, ini ada solder, yang gambar yang kedua. Ini adalah penggaris siku. Lalu yang keempat gambar pahat. Yang kelima ini gunting. Dan yang keenam itu adalah gambar ketam. Ini hanya contoh ya. Anak-anak, kalian sudah lihat mengenai instalasi kelistrikan, komponennya, dan apa itu pengertian listrik, pengertian kelistrikan. Sekarang kita latihan ya anak-anak. Ini latihannya, kalian lihat. Soalnya untuk hari ini, hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, tulis di buku tulis, nanti kirim ke link Google Form yang akan Ibu berikan di grup prakarya. Bila kalian ada kendala dan tidak bisa mengirim ke link, kirim langsung tugasnya ke grup prakarya ya. Soalnya itu ada 6. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelistrikan? Yang tadi kalian telah dengarkan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Yang ketiga, sebutkan 2 jenis arus listrik. Yang keempat, sebutkan 6 jenis komponen peralatan listrik. Yang kelima, sebutkan peralatan yang umum digunakan dalam instalasi listrik. Dan yang keenam, apakah manfaat yang Ananda dapat setelah melihat video mengenai materi prinsip kelistrikan dan instalasi listrik. Nah, anak-anak, semangat ya dalam mengerjakannya. Ibu tunggu tugasnya di link bekerja mandiri. Bila ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi Ibu Japri atau di grup ya. Semangat anak-anak, Ibu tunggu tugasnya. Jaga kesehatan, jangan lupa sarapan ya. Semangat. Terima kasih.